Perlahan-lahan, tubuh gadis cantik ini mengalami perubahan di usianya yang ke-16 tahun. Namanya Mia. Awalnya dia hanya gadis biasa yang di sekolahnya tidak mempunyai teman. Sampai akhirnya dia bergabung di geng cewek-cewek hits di sekolahnya. Hidupnya itu bahagia banget. Karena dulu dia kesepian dan sekarang sudah mempunyai teman di sekolahnya. Dan Mia jadi punya teman belajar, teman belanja dan lainnya. Hingga suatu hari hal aneh terjadi pada Mia. Sore itu ketika Mia membersihkan kakinya, dia merasa ada yang aneh. Ada yang gak beres sama kaki-kakinya. Semakin hari semakin jelas. Jari-jari kakinya menyatu kayak ada selaput di antara jari-jari kakinya. Selera makannya pun berubah. Dia jadi sering makan ikan-ikan di akuarium rumahnya. Suatu ketika, Mia menemukan fakta bahwa dia bukan anak kandung dari orang tuanya. Mia jadi semakin bingung dan takut kepada dirinya sendiri. Kedua kakinya tiba-tiba dilapisi sama kulit baru, seperti sisik ikan. Selain sisik ikan yang muncul di kaki Mia, gejala lain yang gak kalah anehnya juga muncul di tubuh Mia. Suatu hari Mia diajak teman-temannya pergi ke tempat wisata, tapi Mia merasa tidak enak badan, dan dia memisahkan diri dari rombongan itu. Dan dia pergi ke toilet. Mia kaget ketika melihat perutnya sudah berubah. Perut Mia rata dan tidak ada pusarnya. Mia sangat takut. Kenapa badannya itu sangat aneh secara tiba-tiba. Suatu ketika ada pesta di pinggir danau. Sahabat Mia yang bernama Gianna tiba-tiba tenggelam di danau itu. Semua orang sangat panik. Dan tiba-tiba Mia dengan cepatnya masuk ke dalam danau itu untuk mencari Gianna. Dan akhirnya Mia berhasil menyelamatkan Gianna. Tapi dia merasa aneh banget. Kenapa dia tiba-tiba bisa berenang secepat itu? Mia kabur sambil nangis dan pulang. Sesampainya di rumah, Mia mengecek tubuhnya lagi. Dan dia menemukan insang ikan di tubuhnya. Mia semakin sedih dan takut, karena sisik di kakinya makin banyak. Setelah bangun dari tidurnya, Mia sangat kaget karena kakinya telah berubah menjadi ikan. Mia meronta-ronta dan menjerit. Dia takut kepada dirinya sendiri. Mia terus-terusan menangis karena tidak bisa menerima kenyataan. Dia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, dia naik ke atas bak, dan dia mulai melakukan sesuatu. Dia memenuhi bak dengan air. Seketika Mia merasa lebih tenang ketika berada di air. Karena yang tadinya dia takut, sedih, dan emosi, sekarang dia bisa lebih tenang dan bisa mengontrol emosinya. Seluruh kamarnya dipenuhi dengan air, dan Mia merasa lebih tenang. Kemudian Mia menghubungi temannya, yaitu Gianna. Gianna akhirnya melihat Mia yang sudah berbeda. Gianna membantu Mia pergi ke suatu tempat, dan mereka sampai di tepi laut. Mia merasa sangat sedih, karena harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman sejatinya. Dunia Mia bukan lagi di daratan, melainkan di laut, karena Mia adalah duyung.